Pemirsa, pertarungan para calon kepala daerah di Jakarta berlangsung sengit. Berbagai survei sudah dirilis, semua mengaku legit. Potensi Pilkada Jakarta 2 putaran terbuka menanti siapa yang mampu menaklukkan hati warga. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom, peneliti Litbang Kompas Yohanes Mega Hendarto, tim ses Rido Billy Mambraza, dan juga hadir tim ses Pramdul Amel Sani. Selamat sore Bapak-Bapak dan Mbak, selamat sore. Halo sore, salam Jakarta menyala. Baik, kita akan ke Mas Endar terlebih dahulu, Mas. Mas Endar, bisa dijelaskan hasil Litbang Kompas yang saat ini cukup mengejutkan, ini jauh sekali antara paslon 1 dan juga 3. Ya, terima kasih. Perlu diingatkan kembali kalau survei ini diambil kepada 800 responden pada 20 sampai 25 Oktober 2024. Dengan margin of error di angka 3,46%. Artinya ini sesudah debat pertama survei ini dilaksanakan. Dan memang hasilnya kita lihat di sini bahwa dari ketiga pasangan calon kepala daerah ini memang persaingan ketat ini terjadi antara Pramono Anung Rano Karno dengan Ridwan Kamil Suswono. Sementara dari paslon dari jalur independen Dharma Pongrekun Kunwardana memang memiliki jarak yang cukup lebar dengan kedua rival politiknya ini. Pramono untuk Ridwan Kamil Suswono ini angkanya 34,6%, sementara Pramono Anung dan Rano Karno unggul sedikit 38,3%. Namun perlu diingat jika kita masukkan margin of error di 3,46 tadi, ini memang tidak begitu berselisih jauh di antara keduanya. Artinya persaingan masih sengit, terutama untuk memperebutkan mereka suara-suara yang belum menentukan pilihan dukungannya untuk Pilkada Jakarta tahun ini. Dan di sini kami mencatatkan angka sebanyak sekitar 17,3%, ini masih belum menentukan pilihannya. Oke, baik. Mas Endar, lantas apa faktor yang mempengaruhi raihan angka paslon 3 sejauh ini, Mas? Kalau kita bicara mengenai apa faktor yang paling mendongkrak begitu, terutama kita lihat di sini adalah bagaimana dari sebenarnya paslon 1 dan 2 ini dari survei kami mengindikasikan para pemilih yang semakin loyal, semakin membentuk kelompok strong voters, dan kemungkinan berpindahnya itu atau swing votersnya itu hanya menyisakan sepertiga dari yang sudah menentukan pilihan. Dan ini makin terbentuk menjelang Pilkada Jakarta yang waktunya sebulan sebelum kami melakukan survei. Dan kalau kita lihat dari segi generasi, memang ceruk pemilih untuk Ridwan Kamil ini berada di kalangan muda atau pemilih mula dari generasi Z sampai generasi milenial. Sementara di kalangan baby boomers ini lebih sedikit. Ini justru cukup terbalik ya dengan dari paslon 3 Pramono Rano Karno, ini bisa cukup merata dari generasi Y di usia 36 sampai 43 tahun sampai ke baby boomers. Dan menarik ya jika kita melihat dari kelas sosial ekonomi, memang Ridwan Kamil dan Suswono mampu menghimpun para pemilih dari kalangan kelas bawah dan menengah bawah dan menengah atas. Namun untuk Pramono dan Rano Karno ini persebarannya cukup merata. Artinya memang dari kedua paslon, baik paslon nomor 1 maupun nomor 3, ini sama-sama mengindikasikan para kelompok pemilih yang semakin loyal, semakin kuat, dan cukup kontras dengan paslon nomor 2. Baik, Mas Endar, kita akan langsung ke Mas Billy terlebih dahulu. Mas Billy, ini kan tadi dikatakan oleh Mas Endar untuk pemilih dari paslon Rido, ini mayoritas adalah pemilih pemula. Namun bagaimana tanggapan Anda mengenai survei Litbang Kompas yang justru menempatkan Rido di posisi kedua, Mas? Memang hasil survei Litbang Kompas tentu menjadi pemantik ya, semangat untuk kami
pasangan Ridho untuk dapat lebih kerja, lebih keras lagi untuk menyapa warga dan belanja massal di lapangan untuk semua demografik gitu. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa sejak lama dan seluruh survei yang ada, demografik muda yang melingkupi Gen Y dan Gen Z itu selalu menjadi demografi dominan yang memilih pasangan Ridho. Dan kami menyadari bahwa walaupun komposisi demografik ini merupakan komposisi mayoritas pemilih ya dari 8 juta pemilih itu mayoritasnya dari demografik ini, tapi kita tidak bisa menafikan keseluruhan demografik yang ada. Seperti saya sampaikan bahwa hasil survei Litbang Kompas menjadi pemantik kami untuk terus bekerja lebih keras lagi menyapa warga ya dan seluruh kalangan warga. Dan hasil survei dari lembaga sekredibel Kompas ini itu dibutuhkan sebagai cermin, walaupun memang ya belum merefleksikan secara keseluruhan elektabilitas pasangan Ridho di lapangan, mengingat rentang periode waktu di akhir Oktober ini yang kemudian kita melihat berevolusi saat ini sudah masuk kepada menuju ke minggu kedua November dan tinggal 20 hari plus lagi menjelang pemilihan, dan ada banyak strategi-strategi perubahan strategi yang telah dilakukan oleh pasangan Ridho tentunya dengan mengaca dari berbagai macam masukan dari lembaga survei yang ada. Kita lebih menyapa masyarakat, kita lebih turun, kita lebih mendengarkan, dan kita lebih menjawab kebutuhan-kebutuhan primer masyarakat ya. Pembagian bantuan-bantuan yang berhubungan dengan kebutuhan primary masyarakat itu kita lebih galakkan. Dan dalam survei ini kami optimis bisa memenangkan hati masyarakat Jakarta yang belum menentukan pilihan. Jangan lupa bahwa dengan margin of error 3,45% ini menunjukkan kompetisi yang sangat tinggi dan masih ada 23% yang belum menentukan pilihan. Dan ini yang membuat kami akan terus menyasar segmen masyarakat ini dan meningkatkan keterterimaan kami di kalangan masyarakat Jakarta tentunya. Kemudian kalau kita bisa lihat juga bahwa dalam hasil survei itu didapati bahwa 40,6% ini kan masih memilih Ridwan Kamil, dan ini bisa terus bertambah. Dan banyak survei lain juga dalam rentang periode setelah dia lakukan survei dari Kompas menunjukkan adanya uptrend. Jadi kita tidak menafikan bahwa memang ada namanya dinamika masyarakat Jakarta yang sangat rasional, penuh dengan perhitungan, penuh dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu membuat naik turunnya itu begitu dinamis. Tapi adanya tren menaik, ya tren menaik di periode beberapa hari ke belakang untuk pasangan Ridho gitu. Dan tentunya hasil survei bukan penentu takdir ya, tetapi hasil survei menjadi cermin dan pembelajaran kita untuk jauh bekerja lebih keras lagi. Dan saya sendiri sebagai juru bicara juga ikut membersamai kedua pasangan ini, Bang Ridwan Kamil dan Pak Suswono turun-turun itu masyarakat menyambut antusias sekali, baik dari level menengah ke atas maupun menengah ke bawah. Dan banyak sekali masyarakat yang menyatakan dukungannya untuk memilih pasangan Ridho dan berharap beliau berdua menjadi pasangan DKI Jakarta, pasangan gubernur dan calon gubernur Jakarta yang amanah. Demikian, Mbak. Ya, baik Mas Billy, tapi kita ketahui bersama di balik pasangan Ridho ini merupakan koalisi besar, namun tidak serta-merta membawa Ridho langsung tembus 50%. Sebenarnya ada apa Mas ini, Mas? Kalau memang pandangan publik yang mengatakan bahwa koalisi Kim tidak cukup solid, kita bisa melihat pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan oleh para pemimpin partai ya, pimpinan Partai Gerindra. Bang Sufmi Dasko sendiri mengeluarkan statement per hari ini mengatakan bahwa Kim Plus itu solid mendukung pasangan ini. Dan tentunya cerminan dari survei Kompas ini membuat koalisi Kim Plus memerintahkan kepada seluruh infrastrukturnya, baik anggota legislatif terpilih maupun komponen-komponen organisasi kemasyarakatan yang memiliki afiliasi dengan Kim Plus untuk lebih memasifkan dukungan mereka di level masyarakat. Dan sekali lagi komunikasi aktif face to face yang dilakukan oleh koalisi Kim Plus ini di level masyarakat lebih dimasifkan lagi gitu. Dan ini menjadi cermin, menjadi cambukan untuk kita bekerja lebih keras. Tapi kalau pandangannya bahwa kurang solid, sudah dikeluarkan pernyataan bahwa daripada pimpinan-pimpinan koalisi bahwa cukup solid sebenarnya. Baik, Mas Billy, berbagai upaya terus dilakukan untuk menaikkan elektabilitas dari pasangan Ridho. Kita akan ke Mbak Amel Sani terlebih dahulu. Mbak Amel, bagaimana tanggapan Anda Mbak tim Pramdul terkait posisi 1 yang diraih menurut survei Litbang Kompas?
Alhamdulillah. Pertama tentu kami menghargai ya hasil survei dari Litbang Kompas. Ini adalah gambaran awal yang baik ya tentang dinamika politik di Jakarta, dan kami melihatnya sebagai motivasi untuk terus berupaya menang satu putaran, dan akan sangat kami upayakan, Mbak. Jadi seperti yang terlihat pada hari ini juga Mas Pram turun lagi ke masyarakat. Bang Dul juga ya baru saja menyampaikan nih setelah silaturahminya hari ini dengan seorang seniman pelestari budaya Betawi, Ponori ya. Bang Dul menegaskan ya bahwa kita berusaha satu putaran karena pemerintah pusat kan juga sudah terbentuk ya, menteri-menteri sudah ada. Nah, Jakarta ini juga harus segera bekerja supaya pergerakan pembangunan bisa segera kita lakukan. Jadi ini hasil survei ini sebagai bagian dari dinamika demokrasi, karena survei adalah sebuah alat yang penting untuk memahami preferensi pemilih. Namun hasil akhirnya tetap berada di tangan rakyat Jakarta. Jadi menurut kami juga yang terpenting sekarang adalah bagaimana meningkatkan partisipasi pemilih. Kami ingin memastikan bahwa setiap suara masyarakat Jakarta didengar dan dihargai dalam proses demokrasi ini. Baik, Mbak Amel, lantas menurut Anda apa faktor utama yang menyebabkan elektabilitas dari pasangan Pram Dul ini dapat meraih angka 1 begitu saat ini di posisi pertama? Oke, baik. Tadi juga Bang Yohanes izin Bang juga menyampaikan ya bahwa persebaran dari Pram Rano ini kan cukup merata ya. Nah ini juga faktor hasil dari Mas Pram dan Bang Dul ini sangat sering terjun ke masyarakat. Ini kalau satu hari nih Mbak ya, saya juga mendampingi ya, satu hari ini bisa 12 titik digarap gitu ya, 8-12. Jadi inilah hasil-hasil yang mungkin dituai ya dari Mas Pram dan Bang Dul yang rajin sekali menyapa masyarakat, sambutan hangatnya pun juga dirasakan begitu ya, dan tidak ada penolakan dari masyarakat, bahkan masyarakat sangat antusias ketika memang Mas Pram dan juga Bang Dul terjun ke masyarakat begitu Mbak. Baik, kita akan lanjutkan kembali dialog kali ini, namun